Kak Ali. Sudah mulai Bu, record. Sudah mulai, Pak? Siap-siap. Nah, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana caranya untuk kita mengoptimasi Shopee. Nah, gimana Shopee ini adalah suatu aplikasi untuk kita tempati jualan, teman-teman. Jadi, suatu aplikasi yang membantu kita untuk kita jualan. Dan salah satu fitur yang sangat menarik dari Shopee ini adalah fitur COD. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kita melayani konsumen dengan sistem COD. Nah, yang pertama yang saya mau kasih lihat ke teman adalah cara untuk daftar di Shopee sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada yang paling atas itu ada login dan juga daftar. Nah, untuk pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus daftar dulu, teman-teman. Nah, kita klik daftar, terus kita masukkan nomor telepon. Kita masukkan nomor teleponnya kita atau nomor WA-nya kita yang aktif. Nah, saya kasih lihat contoh, saya kasih masuk nomor saya. Nah, anggaplah seperti ini, teman-teman. Jadi, kita masukkan nomor teleponnya kita yang aktif, kemudian kita klik lanjut. Klik lanjut. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk kode untuk kode verifikasi. Jadi, pastikan nomor telepon yang teman-teman pakai untuk teman-teman daftar di Shopee itu nomor telepon yang aktif, yang ada di handphonenya teman-teman. Karena nantinya ketika teman-teman daftar itu akan ada kode verifikasi yang mesti dimasukkan di Shopee sendiri, teman-teman. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, jadi teman-teman daftar. Nah, kemudian saya kasih lihat, anggaplah sudah terdaftar teman-teman, jadi nanti masuk di Shopee, di tampilan Shopee. Nah, tadi teman-teman, kalau teman-teman sudah daftar, otomatis akan masuk di tampilan Shopee seperti ini. Nah, teman-teman nantinya itu klik gambar yang paling di bawah, itu sebelah kanan yang gambar orang, yang tulisannya saya. Nah, teman-teman klik di situ, kemudian klik yang gambar pengaturan, teman-teman, dekat samping keranjang. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, kemudian teman-teman isi lengkap profil saya, alamat saya, terus kartu atau rekening bank. Nah, itu teman-teman harus isi semua. Nah, saya klik profil. Nah, profilnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nantinya isi lengkap namanya, terus username-nya, profilnya apa, jenis kelaminnya apa, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, dan juga email. Jadi teman-teman isi lengkap. Nah, setelah itu teman-teman klik yang tanda checklist di bagian pojok kanan atas. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu melangkah ke pengisian alamat. Nah, teman-teman juga harus isi lengkap mengenai alamat saya. Nah, jadi teman-teman itu harus isi alamat teman-teman sesuai dengan alamat teman-teman saat ini. Nah, jadi cara isinya itu teman-teman tambahkan di bawah yang paling terakhir itu ada tambah alamat baru. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman isi nama Anda, terus nomor telepon, terus provinsi, kota, kecamatan, dan kode pos. Nah, setelah itu jadikan sebagai alamat
toko. Nah, teman-teman jadikan sebagai alamat toko, setelah itu kirim. Nah, teman-teman jangan lupa untuk isi di sini teman-teman alamat lengkap. Alamat lengkapnya teman-teman, misalnya Jalan Sejiwa nomor 37. Nah, jadi teman-teman isi di situ. Nah, setelah itu aktifkan yang ini, jadikan sebagai alamat toko. Nah, kemudian teman-teman kirim. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu, karena Shopee saya ini sudah jadi teman-teman, jadi saya tidak isi lagi alamat. Saya cuma kasih lihat contoh untuk cara mengisi alamat. Nah, kemudian kartu selanjutnya itu yang teman-teman harus isi adalah nomor rekening bank. Jadi teman-teman klik di sini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman nanti tambahkan rekening bank. Jadi klik tambah rekening bank. Nah, teman-teman isi lengkap, nama lengkap di rekening bank. Jadi sesuai dengan nama lengkap yang sesuai dengan di buku rekening. Nah, terus nomor rekeningnya berapa, terus nama banknya apa, nama cabangnya, terus kotanya di mana. Nah, setelah diisi semua, itu kita klik lanjutkan yang paling bawah. Nah, untuk pengisian di pengaturan, cukup teman-teman isi lengkap itu profil, alamat, dan juga nomor rekening. Selebihnya itu teman-teman tidak perlu otak-atik. Hanya yang 3 saja ini teman-teman, yang profil saya, alamat saya, dan juga kartu atau rekening bank. Nah, ketika sudah semua diisi yang tadi ini teman-teman, nah teman-teman itu sudah bisa memposting di Shopee. Nah, caranya itu teman-teman, itu teman-teman klik toko saya di pojok bagian atas sebelah kiri, ada tulisan toko saya. Nah, itu teman-teman klik toko saya. Nah, setelah itu, untuk menambahkan produk baru, jadi bagi teman-teman yang baru membuat Shopee, yang baru daftar Shopee, otomatis kan belum ada postingannya. Nah, untuk memposting pertama kali di Shopee itu teman-teman klik yang tambahkan produk baru. Tapi kalau di Shopee yang baru pertama kali itu enggak seperti ini munculnya. Dia langsung muncul tambahkan produk. Karena Shopee saya ini kan sudah ada produknya, jadi otomatis ada seperti ini. Tapi nanti kalau teman-teman sendiri sudah mau posting produk, nanti akan muncul tambahkan produk baru. Nah ini teman-teman, tambahkan produk baru. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi nanti teman-teman itu masukkan gambar produk yang teman-teman mau posting, teman-teman mau jual. Tapi saran saya sebelum teman-teman posting itu terlebih dahulu teman-teman harus edit dulu gambar. Edit sebanyak-banyaknya gambar yang teman-teman nantinya mau posting. Karena kenapa? Di Shopee itu sangat tidak mau menerima gambar yang sesuai dengan gambar dari toko online-nya orang atau dari Shopee-nya orang lain. Jadi harus diedit. Nah, meskipun gambarnya sama, itu teman-teman harus edit. Entahkah dari latarnya, background-nya, ataukah dari tulisannya. Intinya tidak sama persis dengan gambar orang lain yang jualan juga di Shopee. Seperti itu. Jadi, teman-teman harus persiapkan dulu gambarnya, edit gambarnya. Nah, setelah itu, baru teman-teman mulai posting. Nah, cara postingnya itu, teman-teman bisa lihat, saya kasih contoh. Anggaplah, jadi kita klik yang ini, tambahkan foto. Nah, setelah itu kita cari gambar yang mau kita posting. Nah, anggaplah saya mau posting ini. Nah,
Nah, untuk di tambahan di mana untuk upload gambar ini teman-teman itu paling banyak 8 gambar, 8 konten. Jadi di sini paling banyak 8 konten. Cuman kalau saya sendiri itu biasa hanya sampai 2 konten saja saya posting. Nah, anggaplah di sini yang pertama ini sudah terposting. Nah, selanjutnya yang teman-teman isi adalah nama produk. Nama produk. Nah, jadi nama produk ini saya sarankan teman-teman jangan pakai nama Tiens, teman-teman. Karena kenapa? Sekarang Shopee ini sangat ketat sekali sama yang namanya Tiens. Karena kenapa? Tiens sekarang itu sudah tidak kerjasama lagi dengan marketplace. Karena sekarang perusahaan Tiens itu melarang kita sebenarnya untuk jualan di marketplace seperti Shopee salah satunya. Cuman kalau kita mau jualan enggak masalah, tapi kita hindari pakai nama Tiens teman-teman. Karena kenapa? Kalau teman-teman pakai nama Tiens, secara otomatis akan diblokir seperti itu. Jadi teman-teman harus hindari nama Tiens. Jadi anggaplah tadi yang saya posting itu adalah masker Citosan. Nah, jadi saya ketik di sini di nama produk ini seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Masker Citosan terbaik. Masker Citosan terlaris. Nah, jadi teman-teman tulis seperti ini. Terserah teman-teman mau tulis yang bagaimana, mau tulis masker Citosan Makassar, mau tulis masker Citosan terbaik, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman hindari kata Tiens. Dan saya sarankan teman-teman itu untuk mengisi nama produk itu teman-teman tulis sampai di 100 karakter, 100 kata. Tulis sebanyak-banyaknya karena kenapa? Dengan kita menulis sebanyak-banyaknya otomatis ketika orang lain atau orang mencari produk yang dia mau, anggaplah mereka cari masker wajah. Nah, ketika teman-teman tulis di nama produk masker wajah terbaik, otomatis ketika orang lain mencari masker wajah terbaik, otomatis produknya kita juga itu akan muncul teman-teman di pencariannya orang. Jadi itulah gunanya kita harus tulis sebanyak-banyaknya nama produk seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita melangkah ke deskripsi produk. Nah, untuk deskripsi produk ini teman-teman itu teman-teman harus isi lengkap sesuai dengan apa yang teman-teman jual. Misalnya teman-teman jual peninggi badan. Nah, teman-teman jual peninggi badan, berarti harus di deskripsi produk ini teman-teman harus jelaskan mengenai manfaat dari peninggi badan itu sendiri. Kemudian berapa produknya, apa produknya. Kan kalau peninggi badan itu kan dia ada 2 produk. Yang pertama namanya kalsium dan yang kedua namanya zinc. Nah, teman-teman harus harus jelaskan kedua manfaat dari produk tersebut. Jadi teman-teman nanti dan cara mudah untuk mendapatkan deskripsi produk ini itu teman-teman bisa copy di postingannya orang, di Shopee-nya orang, teman-teman bisa copy tapi teman-teman harus edit sedikit, nggak boleh sama persis. Karena kenapa? Ketika sama persis dengan deskripsinya orang, itu akan di-ban teman-teman. Shopee-nya kita akan di-banned. Jadi tidak bisa diposting. Jadi teman-teman nggak apa-apa copy, tapi harus diedit sedikit teman-teman. Jangan hanya copy tok saja. Teman-teman harus edit sedikit. Entahkah hashtagnya yang kita tambahkan ataukah kita kurangi. Intinya ada sedikit perbedaan dari yang kita copy. Seperti itu. Jadi di deskripsi produk ini teman-teman harus memang isi lengkap dari isinya berapa. Misalnya teman-teman posting peninggi badan yang satu box kalsium kan isinya 10 saset. Kemudian satu botol zinc isinya 60 kapsul. Jadi teman-teman harus tulis seperti itu. Kemudian manfaatnya kalsium apa saja, manfaatnya zinc apa saja. Nah, seperti itu.
Nah, terus untuk kategori teman-teman bisa pilih kalau teman-teman posting peninggi badan atau penggemuk pelangsing, berarti teman-teman pilihnya suplemen makanan atau perawatan tubuh ideal. Nah, kalau teman-teman posting seperti pemerah bibir, odol, berarti teman-teman pilihnya perawatan dan kecantikan. Perawatan dan kecantikan. Jadi teman-teman di sini banyak sekali pilihan kategori, jadi teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman posting. Seperti itu. Nah, selanjutnya merek. Merek ini teman-teman bisa pakai tidak ada merek, bisa juga pakai Tiens. Nah, untuk di merek sendiri enggak apa-apa pakai merek Tiens, enggak apa-apa. Tapi kalau di nama produk dan juga deskripsi itu eh, saya sangat sarankan teman-teman jangan pakai nama Tiens di nama produk dan juga deskripsi. Tapi kalau di merek tidak apa-apa, tidak masalah kalau teman-teman mau pakai merek Tiens. Nah, terus untuk kadaluarsa teman-teman isi kadaluarsa itu kalau kadaluarsa enggak usah, umur simpan. Nah, umur simpan itu teman-teman bisa isi misalnya peninggi badan yang teman-teman posting, berarti ada 24 bulan kadaluarsanya, 24 bulan atau 23 bulan terserah. Nah, terus untuk fungsi jenis kulit itu enggak perlu kita isi. Jadi teman-teman yang penting untuk diisi di sini ya, ketika teman-teman mau posting produk itu yang ada bintang merahnya teman-teman. Jadi itu wajib teman isi. Nah, selanjutnya harga. Nah, harga ini sesuai dengan harga yang teman-teman jualkan. Sesuai dengan yang teman-teman jualkan, berapa harganya dari peninggi badan itu. Nah, terus untuk stok barang ini terserah, fleksibel, teman-teman mau isi berapa terserah. Nah, terus ongkos kirim. Nah, untuk ongkos kirim ini teman-teman harus isi yang berat produk. Nah, berat produk ini harus isi. Kalau saya sendiri itu saya isi 500 gram. 500 gram ini sudah berlaku untuk semua produk. Nah, setelah itu teman-teman harus aktifkan jasa kirim seperti JNE, Poskilat, JNT Express, Cepat. Nah, ini yang teman-teman aktifkan jasa kirim. Nah, setelah diaktifkan semua yang jasa kirim yang terdekat dari teman-teman, itu teman-teman simpan, klik simpan. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini akan muncul di bawah di sini akan muncul simpan dan tampilkan. Nah, teman-teman bisa tampilkan. Nah, ketika sudah berhasil ditampilkan, berarti produknya kita ini itu sudah bisa dilihat sama orang-orang pengguna Shopee seperti itu. Jadi sesimpel ini untuk teman-teman jualan di Shopee. Jadi kalau untuk Shopee sendiri yang ribet itu hanya dari dari kontennya dan juga deskripsi produk. Karena kalau konten itu teman-teman harus edit dulu gambar. Teman-teman tidak boleh ambil saja gambarnya orang kemudian posting. Tapi teman-teman harus boleh ambil gambarnya orang, boleh juga ambil di Google, kemudian teman-teman edit seperti itu. Nah, untuk deskripsi produk sekali lagi, untuk deskripsi produk teman-teman bisa copy di deskripsi produk orang lain, orang yang jualan produk yang sama seperti kita, tapi teman-teman harus harus ubah atau edit sedikit dari deskripsi tersebut, jangan sama persis teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara posting. Jadi sangat simpel sekali untuk posting produk. Nah, untuk nantinya ketika teman-teman sudah jualan, sudah ternyata, jadi nanti akan muncul seperti ini produk yang teman-teman pasarkan, cuman ini mungkin
karena jaringan yang tidak mendukung sehingga gambar-gambar yang sudah saya posting ini tidak muncul, tidak kelihatan teman-teman. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Ketika teman-teman sudah posting nanti akan seperti ini dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada gambar anggaplah yang ini yang obat gemuk. Nah, obat gemuk ini teman-teman bisa naikkan produk ini maksudnya adalah untuk update ceritanya teman-teman update supaya produk yang ini itu bisa teratas supaya mudah ditemukan sama orang. Jadi teman-teman bisa naikkan. Nah, untuk menaikkan produk ini itu 4 jam sekali, teman-teman. 4 jam sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar love. Gambar love itu adalah favorit. Jadi kalau misalnya seperti ini ada satu orang yang love, berarti dia suka atau dia masukkan di icon favoritnya obat gemuk ini. Terus ada gambar mata, berapa orang yang sudah lihat. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di obat gemuk Makassar, di sini sudah 87 orang yang sudah lihat postingan saya ini. Nah, kemudian terjual. Nah, terjual sudah ada 13 pieces yang terjual. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sangat gampang sekali untuk jualan di Shopee. Yang ribet itu hanya dari yang pertama itu edit gambar, kemudian deskripsi. Tapi kalau untuk deskripsi enggak terlalu ribet juga karena kenapa hanya copy dan juga edit sedikit seperti itu. Nah, untuk Nah, untuk nantinya kalau ketika teman-teman sudah berhasil jualan, nanti akan muncul di sini dikemas kan teman-teman bisa lihat di sini ada gambar mobil yang tulisannya dikemas, terus dibatalkan pengembalian barang atau dana. Nah, nantinya kalau ternyata teman-teman sudah posting dan sudah ada pembelinya teman-teman itu dia akan masuk dikemas. Dia akan masuk di sini. Nah, cuman saat ini lagi kosong tapi nanti ketika ada pesanannya teman-teman nanti ada di sini dikemas. Nah, untuk kalau teman-teman sudah kirim nanti akan seperti ini. Kalau produknya sudah sampai berarti selesai. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk dibatalkan nah ada juga ini banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat saldo, teman-teman bisa lihat saldo, teman-teman klik saja saldo penjual. Saldo penjual. Nah, untuk menarik saldo itu gampang sekali, teman-teman. Yang penting teman-teman sudah masukkan nomor rekening yang tadi di awal, teman-teman sudah isi. Itu gampang sekali untuk penarikan dana, teman-teman. Gampang sekali untuk penarikan dana. Nah, ini ada penarikan dana, jadi teman-teman bisa klik di sini. Terus anggaplah teman-teman mau tarik semua uang yang ada di Shopee-nya, teman-teman bisa checklist di sini, tarik saldo saat ini, kemudian berikutnya. Nah, konfirmasi. Nah, seperti itu. Jadi sangat gampang sekali. Nah, kurang lebih seperti ini kalau teman-teman mau jualan di Shopee. Jadi sangat gampang sekali. Yang penting teman-teman mau praktekkan karena kenapa? Saya juga teman-teman dulunya saya hanya belajar di YouTube, teman-teman. Saya hanya belajar di YouTube dan kemudian saya belajar sambil saya praktekkan dan alhamdulillah Shopee-nya saya sudah jadi dan bahkan sudah banyak sekali orang yang beli atau belanja di Shopee saya ini. Nah, jadi sekali lagi yang teman-teman harus isi adalah profil, alamat, dan juga nomor rekening atau rekening bank.
seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sharingkan. Semoga teman-teman mudah pahami apa yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman ketika sudah praktekkan Shopee ini, saya doakan orderan produk teman-teman bisa banjir. Banyak yang order, amin. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.